Hello guys, so welcome to my content or my YouTube channel. Kenalin gue Rap. Jadi di channel ini Mimin bakalan bahas alur Donghua yang menarik dan pastinya seru. So kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Renegade Immortal episode 55. Kenapa Mimin mengupload videonya sangat telat? Karena Mimin juga sibuk bekerja sehingga tidak bisa hanya fokus dengan YouTube yang belum berpenghasilan ini saja. So, Mimin telat uploadnya karena di siang hari Mimin bekerja dan saat malam harinya Mimin baru ngedit video. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Mimin mau nginfoin kalau video ini akan full spoiler. Maka dari itu sebaiknya kalian nonton dulu video aslinya. Karena menonton video asli dengan hanya mendengarkan alurnya saja sangatlah berbeda. So, nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak kicot. Langsung aja kita apa? Kong serang kang sereng. Kita flashback dikit ke episode sebelumnya, di mana toko patung Wang Lin yang dicuri oleh dua cecunguk dari sekte Awan Putih akan tetapi malah kepergok sama Wang Lin. Mereka pun ketar-ketir saat mengetahui kalau Wang Lin berada di ranah Nasken Soul. Akan tetapi karena Wang Lin ingin tobat dan gak mau jadi MC sadis lagi, mereka pun dia lepas. Dan pada paginya, Sutou atau bawahan dari pangeran pun membawa batangan emas meminta agar Wang Lin mau bekerja sama dengan kekaisaran. Akan tetapi Wang Lin tidak tahu kerjasama yang seperti apa. Dan di malam harinya ada sebuah perayaan di sana, akan tetapi Wang Lin masih stay dengan kegiatan sehari-harinya yaitu membuat patung. Dimana saat Daniel membahas perjodohan Wang Lin dengan seorang gadis, Wang Lin pun teringat dengan istrinya yaitu Li Muwen dan episode 54 pun bersambung. So langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Musim terus berganti dan saat ini adalah musim salju yang dimana merupakan tahun baru di Donghua ini. Para penduduk pun saling mengucapkan selamat tahun baru dan Daniel pun sangat senang saat melihat adanya si Wang Lin. Dan ayah Daniel pun mengajak Wang Lin untuk makan bersama. Akan tetapi ayah Daniel menunjukkan keanehan karena mukanya seperti orang yang ingin minta tolong tapi nggak enakan. Dan wajahnya pun terlihat seperti orang yang sedang gelisah. Wang Lin yakin ada sesuatu yang sedang terjadi. Wang Lin pun bertanya kalau ada masalah nggak perlu sungkan-sungkan kepada dirinya. Akan tetapi karena ayah Daniel orang yang nggak enakan, maka dia pun belum berani menceritakannya. Akan tetapi si Daniel langsung join ke perbincangan dan berkata, Pasipaka, si Pasipaka. Dan Wang Lin pun bertanya, kau ini ngapa Daniel? Bercanda ya guys ya. Daniel pun berkata bahwa nyokapnya Daniel berencana membesarkan toko mereka, akan tetapi mereka kekurangan cuan dan berpikir untuk pinjol. Tetapi akan lebih baik jika pinjam sama Wang Lin. Soalnya kalau toko mereka kayak gitu-gitu aja, maka cuan yang ngalir pun akan stuck di situ-situ aja. Tujuan Daniel dan ayahnya datang ke sini dengan hajat pinjam dulu 100. Ayah Daniel berencana menyewa toko besar dan dibagi dengan mereka berdua. Akan tetapi mereka harus membayar langsung biaya sewa 2 tahunnya langsung. Dan harganya 30 tel perak atau sekitar 15 juta rupiah. Akan tetapi harga sebenarnya adalah 80 tel perak. Akan tetapi mereka nggak enak kalau bilang segitu. Tanpa banyak kicot, Wang Lin pun langsung ke belakang untuk mengambil sebongkah emas. Wah, kalau sebongkah emas itu kira-kira mungkin ratusan tel perak. Ini ibaratkan lu minjem 100 tapi malah dikasih 1 juta. Karena Wang Lin baik hati dan tidak sombong, maka dia memberikan itu secara cuma-cuma. Panutan nih Babang Wang Lin. Dan toh itu juga emas yang dibawa Sutou kemarin. Kalau emas kecil ini nggak ngaruh lah ya. Daniel dan ayahnya sangat senang sampai tantrum. Wang Lin dan ayah Daniel pun bersulang dan berjanji bakalan ngasih anggur setiap harinya.
好，再多谢你了，快起来。 Pendek cerita, setelah makan malam, Wang Lin pun terus menyegel niat jagatnya yang sudah terkumpul selama 400 tahun ke dalam kristal pil merah, yang dimana sebentar lagi dia akan menjadi manusia seperti pada umumnya. Dan apabila ada seorang kultivator melihatnya, maka dia tidak bisa mendeteksi energi Wang Lin. Nggak kerasa, sudah 6 tahun berlalu, perayaan tahun baru Wang Lin yang ke-6 kalinya pun terjadi. Dan kali ini semakin ramai. Si minion satu ini saja merasa kalau Wang Lin sudah sangat berbeda dari dirinya dulu. Dulu Wang Lin yang dingin dan sangat kejam, sekarang sangatlah ringan tangan untuk membantu orang-orang. Daniel pun sudah cukup besar dan Daniel pun berkata, katanya Wang Lin sudah beristri, tapi selama ini nggak pernah ada yang datang mengunjunginya. Ya mau gimana ya guys ya, kan istri Mimin lagi sibuk ngurusin sekte yang termasuk sekte terkuat di alam lain. Pendek cerita, malamnya pun poek. Wang Lin yang makan-makan sama keluarganya Daniel. Ayah Daniel pun memberi sekantong uang untuk membayar emas yang pernah dikasih Wang Lin dulu. Karena Wang Lin adalah orang baik dan tokan dulu dia memberi bukan meminjamkan. Dia pun menolak uang tersebut dengan sopan. Keluarga Daniel yang sekarang kelihatannya udah naik derajat nih ya guys ya. 别在乎，哎呀，我早说过那是买酒钱。 Bahkan sekarang mereka makan enak terus, yang dimana saat menjamu Wang Lin pertama kali dulu, mereka hanya menyajikan hidangan yang seadanya saja. Tapi sekarang mereka udah nggak sesulit dulu lagi. Dan Wang Lin di sini sudah benar-benar dianggap sebagai keluarganya sendiri. Wang Lin pun selama 6 tahun belakangan sudah cukup terkenal di kota ini. Banyak orang yang mengenalnya sebagai pengukir kayu yang sangat hebat. Bukan hanya keluarganya Daniel, keluarga Li pun sudah pernah dibantu oleh Wang Lin, yang dimana itu juga tentang cuan. Keluarga Li sangat berterima kasih kepada Wang Lin, karena tanpa Wang Lin mungkin bisnis keluarganya sudah gulung tikar. Dan tiba-tiba muncullah Bayu Cice, yang karena penampilannya kayak gelandangan, dia pun akan diusir dari tempat itu nih guys. Akan tetapi dia nggak peduli. Dan dia pun langsung duduk di dekat Wang Lin. Karena Wang Lin mengatakan bahwa kakek ini adalah kenalannya, maka si pramuniaga itu pun membiarkannya. Mbah Cice pun merasa nggak enak karena dulu pernah menipu Wang Lin 6 tahun yang lalu. Dan nggak nyangka kalau Wang Lin beneran bisa menjadi manusia biasa pada umumnya. Sehingga nggak ketahuan kalau dia adalah seorang kultivator. Amazing. Kalian jangan lupa kalau Mbak Cice adalah kultivator dengan ranah yang cukup tinggi. Akan tetapi sampai saat ini kita nggak tahu ranah Mbak Cice berada di tingkat apa. Dan Mbak Cice pun memastikan satu hal sama Wang Lin. Selama dia bisa memahami apa itu konsep I Ching, mungkin dalam 100 tahun dia bisa menerobos ranah Soul Formation. Dan ranah Soul Formation sendiri berada satu tingkat di atas ranah Nasken Soul. Dan ranah Soul Formation adalah tujuan dari Wang Lin. Mbak Cice pun berjanji bahwa dia akan menjelaskan apa itu konsep I Ching, dengan catatan harus makan besar dulu supaya ada energi untuk membahasnya. Kayaknya ini bakalan replay kayak 6 tahun yang lalu. Tapi Wang Lin menolak dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pendek cerita, Mbak Cice pun menghampiri toko patungnya Wang Lin dengan menggunakan kekuatan teleportasi ruang. Beuh, parah men. Setelah melihat patung yang dibuat oleh Wang Lin, Mbak Cice pun mengenal semua monster yang dibuat oleh Wang Lin tersebut, bahkan sampai nama-namanya. Dan Mbak Cice pun terkejut dengan energi yang ditanamkan oleh Wang Lin ke dalam patung itu karena sangat kuat. Dan di sini kita bisa melihat sedikit kekuatan dari Mbak Cice, yang dimana kekuatan yang dipancarkan begitu kental dan kuat. Bahkan Wang Lin nggak bisa melihat ranah dari si Mbak Cice ini. Ini menunjukkan bahwa ranah Mbak Cice sudah berada di atas ranah Soul Formation dan jauh di atas Wang Lin. Saking kuatnya energi yang dipancarkan oleh Mbak Cice, toko Wang Lin pun seakan mau roboh. Dan inilah yang disebut dengan kekuatan I Ching, atau disebut juga dengan Power of Domain. Wang Lin pun merasakan tekanan yang sangat kuat, dan kekuatan itu pun dilepaskan. Jadi konsep I Ching adalah seperti membentuk domain sendiri dengan kekuatan yang dapat kita kendalikan sesuka hati di dalam domain tersebut. Good.
Dan Wang Lin harus menguasai konsep Yi Qing agar bisa menerobos ranah Soul Formation. And para kultivator yang menguasai hal tersebut sangatlah jarang menunjukkannya. Teknik ini hanya akan dikeluarkan jika ingin membantai musuh dengan kekuatan sihir. Yang intinya, kekuatan ini nggak boleh digunakan sembarangan. Dan untuk Wang Lin, dia rasa masih kurang cukup untuk bisa menguasai hal ini. Wang Lin pun sedikit bertanya-tanya kenapa Mbak Cice ingin membantunya. Mbak Cice pun beralasan karena dia terpukau akan patung-patung yang dibuat oleh Wang Lin. Tapi itu hanyalah alasan belaka. Mbak Cice pun meminta Wang Lin untuk mengukir patung dirinya. Akan tetapi karena Wang Lin ranahnya masih berada di Nasken Soul, maka dia nggak bisa mengukir patung seseorang yang berada di ranah Soul Formation atau di atasnya. Mungkin setelah dia menerobos ranah Soul Formation, maka dia baru bisa membuatkannya. Mbak Cici pun senang, dia ingin dibuatkan patung setampan Jeffrey Nicole dan sebanyak pasir di pantai. Ahai. Tapi tanpa basa-basi lagi, Mbak Cici pun mengajak Wang Lin untuk pergi dari sana. Hanya dengan satu hentakan kaki, Wang Lin pun langsung diajak berteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Ini mah di luar Nurul. Dan sekali lompat aja, Wang Lin pun sudah berpindah sejauh 100.000 mil, sedangkan Wang Lin sendiri hanya bisa melompat sejauh 10.000 mil. Ini menandakan kalau kultivasi Mbak Cice jauh melampaui Wang Lin. Mbak Cice pun tidak lupa untuk menyombongkan dirinya. Ternyata Wang Lin diajak untuk mencari masalah sama Sekte Awan Putih, yang dimana dua cecunguk dari sekte itulah yang pernah mencoba untuk mencuri patung Wang Lin 6 tahun yang lalu. Wang Lin pun diberi sebuah topi, yang dimana di topi itu tertanam sebuah formasi yang sangat kuat, bahkan bisa mengeblur wajah dari Wang Lin. So topi ini digunakan untuk menyamar ya guys ya, sehingga duar memeo. Mbak Cice pun memanggil sebuah tubuh derma emas raksasa untuk melancarkan serangan. Sekali serang, formasi pelindung Sekte Awan Putih pun langsung hancur. Setelah itu muncullah para tetua, cecunguk, bahkan NPC Sekte Awan Putih yang langsung mengepung mereka. Yang dimana Wang Lin melihat ada 30 tetua yang berada di ranah Soul Formation. Lawan satu aja Wang Lin udah loyo, apalagi kalau 30. Rugi dong. Dengan adanya topi dari Mbak Cice, para tetua Sekte Awan Putih pun gak bisa melihat wajahnya Wang Lin. Bener-bener OP nih topi dari Mbak Cice. 今日若是不把事情说明， Seorang tetua yang bernama Wen Boxin pun bertanya kenapa mereka menghancurkan formasi pelindung Sekte Awan Putih. Mbak Cice mengaku bahwa dia hanya seorang pelayan saja, yang dimana Wang Lin yang bakalan jadi sasaran para tetua sekte tersebut. Dasar ini mbah-mbah malah memfitnah Wang Lin, padahal udah bau tanah tapi tingkahnya masih kayak bocah. Akan tetapi sangat disayangkan episode kali ini harus berakhir di sini. So, di episode minggu depan kita bakalan menyaksikan pertempuran antara Wang Lin dan para tetua Sekte Awan Putih, yang dimana dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi ya kali Mbak Cice nggak bakalan bantuin kalau Wang Lin terpojok nanti ya guys ya. So, yang penasaran kita tunggu aja episode selanjutnya, dan so pastinya hanya di channel ini. So, maka dari itu, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari Mimin, kalian jangan lupa untuk LCSS. Apa itu LCSS? LCSS adalah like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Gua Bang Rap, see you next time and bye-bye.